الصلاة والسلام عليك يا رسول الله. الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Fatihatu ila haratin Nabi Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi aswaji awladi wa dhurriyyati min kiram. Susan khasah ila muallif kitab Masusan khasah ila abina wa ummina syai'ulillahi lamul fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi at-tahirin ajma'in, amma ba'd. Para asatidzah yang saya muliakan, segenap pengurus Dewan Kemakmuran Masjid Al-Muhajirin beserta seluruh jamaah pengajian rutin Ahad pagi, Ahad yang ketiga. Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, kita kembali diberi kesempatan umur panjang dalam keadaan sehat walafiat, walaupun ini lagi musim meriang-meriang, panas, pilek, dingin gitu, batuk. Rata ini Bu, rata di mana-mana. Kemarin saya ke Kediri keliling, itu juga semuanya pada kena, itu, keluarga. Di Tambun ini juga gitu. Dan sehat itu penting sekali, karena kalau nggak sehat nanti kita nggak bisa apa-apa, nggak bisa banyak mendapatkan amal soleh. Makanya dijaga kesehatannya. Mudah-mudahan Allah berikan terus kesehatan lahir batin, terutama sehat iman dan Islam kita. Amin ya rabbal alamin. Halaman pinten nih? Bismillahirrahmanirrahim. Wa yustahabbu ba'daha al-adaiyatul ma'surat niku nggih.
Wa yustahabbu dan disunatkan sunat ba'daha sa'usai sholat, setelahnya sholat apa yang dimaksud? Sholatul maktubah, sholat 5 waktu. Apa yang disunatkan? Al-ad'iyatul ma'surat, membaca doa-doa, wirid-wirid yang maksur. Maksur ini maksudnya wirid doa yang diajarkan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, atau wirid doa yang sanadnya nyambung pada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi habis sholat sunnate doa dan membaca wirid-wirid. Paham ya? Sekarang kan umumnya habis sholat nggak ada doa, langsung pergi. Lagi kalau sholat Jumat itu Pak, wah rebutan itu, perginya rebutan. Balapan sama anak-anak kecil orang tuanya. Apalagi kalau ada apa pembagian berkat ya. Jumat berkat apa namanya itu. Itu anaknya sama bapaknya rebutan. Jadi udah merasa gak penting, doa itu sudah gak nyunah blas pokoknya. Yang selama ini gak doa itu sampean doa Bu. Ada waktu-waktu yang mustajabah, waktu yang diterima kalau kita mendoa. Kalau di Mekah, di Madinah itu ada namanya tempat yang mustajabah. Ono panggonan sing lek ndonga insyaallah dongane diijabah. Kalau di Madinah itu di Raudhah. Raudhah itu tempat antara rumahnya Nabi dan masjid dulu zaman Nabi. Itu kayak semacam musola gitu sekarang, masih utuh. Tapi sebelahnya udah sekarang makam Rasulullah. Jadi kalau kita doa di situ, apalagi bisa masuk ke imamannya itu, imaman Raudhah itu Pak, bisa sujud di situ, wah itu mungkin sampean wali mungkin, wali murid. Iya luar biasa itu. Biasanya baru nyentuh imamannya itu udah digebuk itu sama yang jaga itu, gebukin itu. Haji sama laskar Wahabi itu. Jadi Bu, kalau sampean ke sono nanti hati-hati. Terkadang itu di mana-mana dicegatin sampean dibagi bukunya, tapi buku ala Wahabi. Bukunya buku-buku yang dibagi itu cetakannya orang Wahabi. Cuman sekarang alhamdulillah sono udah insyaallah sudah ganti Ahlussunnah. Makanya ulama-ulama Wahabi yang dulu memberikan doktrin seperti itu ditangkepin. Apalagi yang berani nyerang pemerintah sekarang, kerajaan sekarang, langsung dipenggal itu, dieksekusi, penggal di sana ya. Jadi ibu, bapak yang selama ini sampai terpengaruh kalau habis sholat
nggak wirid, lalu nggak mau doa, itu keliru, itu salah. Bahkan yustahabbu, disunatkan ba'daha, setelah sholat. Apa yang sunat? Yang sunat apa? Al-ad'iyah al-ma'thurah, banyakin doa yang diajarkan oleh Rasulullah SAW. Doa yang diajarkan Rasul apa, Bu? Satu, karena Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, ya Pak Ibu ya, inna raf'as sauti ba'da sholatil maktubah kana ala ahdin Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Sesungguhnya mengeraskan suara berzikir setelah sholat 5 waktu, ingat nih, setelah sholat 5 waktu, karena adanya ala ahdi Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, semenjak zamannya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi di setiap masjid-masjid yang di situ kok habis sholat lalu mengeraskan suara zikir, itu sudah dicontohkan Nabi semenjak Nabi masih ini hatinya sahih, masyhur di Bukhari, di Muslim. Jadi zikirnya, doanya pelan apa keras? Keras. Dipelanin apa dikerasin? Tujuannya apa? Tujuannya apa, Bu? Pak? Tujuannya satu, ngasih pendidikan, pelajaran, nuntun, bimbing umat Islam yang mungkin selama ini enggak mesantren, sekolahnya umum semuanya gitu. Akhirnya apa? Enggak pada hafal, wirid sholat aja enggak hafal. Oke. Yang kedua, untuk memberikan didikan orang Islam yang barangkali nyadarnya jadi Islam itu setelah pensiun. Pak, belum pensiun, nggak pernah kenal masjid, begitu pensiun, alhamdulillah ke masjid. Ini nggak kenal wirid, ini diajarin mumpung belum mati. Soalnya apa? Wirid yang diajarkan Nabi ini dahsyat, mampu bisa merontokkan, melunturkan dosa-dosa kita, walaupun dosa itu jumlahnya sebanyak buih di lautan. Bu, saya nggak mau mendikte Ibu atau menduga-duga atau suudon bapak-bapak. Tiap kita itu punya masa lalu, Pak. Gitu. Masa lalu sampean yang ngerti ya sampean sendiri sama Allah. Nggak tahu sampean itu masa lalunya hijau, hitam, apa kuning, apa biru. Sampean jadi orang soleh, solihah seperti ini dari kecil apa? Dari kecil ya, Bu? Alhamdulillah ya, Bu ya. Sudah solehah, solihah begini kan, jilbaban rapi, kelihatannya solihah, solihah gitu. Tapi saya nggak tahu, walaupun ditutup jilbab rapi begini, nggak taunya hatinya oh, gewalaknya sama suami wis, itu saya nggak tahu.
Kalau dilihat dari lahiriahnya kan, masya Allah, gitu, solihah. Alhamdulillahnya itu Allah nutupin aib kita, Allah nutupin aib sampean, aib saya, aib kita. Kalau dibuka satu aja aib sampean, aibnya sampean, terus gak ada harganya apa-apa ya. Lah manusia senangnya terhadap aib itu adalah menutup-nutupi. Untung Rasulullah itu luar biasa hebat, cerdas. Tahu seperti ini akhirnya diajarin film yang menghapus dosa-dosamu. Gitu loh Pak. Hari ini sampai ngejalanin dosa enggak? Dosa itu orang yang senengannya ninggalin perintah agama, jalanin larangan agama. Umumnya orang kita itu kan dosa itu kayaknya yang jalanin larangan agama. Tapi yang ninggalin perintah agama itu dianggapnya nggak begitu dosa gitu. Hello, misalnya nopo sesama Islam suruh salam kalau ketemu, susah banget, gitu. Sesama Islam saling kuat menguatkan, jangan saling menjatuhkan. Sesama Islam yang rukun saling gitu, asih. Yang ada gimana Bu? Asuh. Yang ada apa? Usah. Bahkan terkadang nggak akur tuh sesama Islam turun temurun sampai diwarisi anak cucu. Iki opo? Naudzubillah min. Kemarin saya baca postingan dari teman-teman, Indonesia itu negara mayoritas Islam, bahkan Islamnya jumlah terbanyak sedunia. Gitu. Jadi Liga Arab itu kalau dibandingin Indonesia nggak ada sepersekiannya Pak. Arab seluruh, yo Maroko, yo Tunis, yo Yaman, yo Irak, yo Saudi Arabia, itu kalau dikumpulin Indonesia itu, tapi pengamalan agamanya urutan 140. Bayangin Pak, urutan 140. Memang benar Pak, urutan 140. Kanada, Prancis, Jepang itu yang bukan negara Islam dan orang Islamnya sedikit, tapi ngamalin Islam. Misalnya apa? Wal asri innal insana lafi khusrin, demi waktu. Wah, orang Jepang disiplinnya menghargai waktu. Makanya kalau ngaji di Aisin itu yang punya kan orang Jepang. Kalau Jumatan kok sudah dibunyiin speaker dari masjid, itu Jepang keliling itu Pak. Melihat orang Islam ada yang ngerokok, ada yang ini, wah marahnya. Kamu itu udah di kiroat. Orang Islam. Saya sampai ngelihat itu malu. Kenapa? Mister situ ngomel-ngomel sama umat saya. Dia karyawan saya, Kiai.
Kalau sama Allah aja udah nggak disiplin, gimana sama perusahaan? Coba bayangkan. Sama Allah aja udah nggak punya takut, diperintah sama Allah aja nggak takut, apalagi sama, atau dibalik sekarang, sama manusia takut, sama Allah nggak gitu. Suruh rukun susah. Bahkan satu organisasi, Pak, bajunya sama-sama hijau gitu. Susahnya suruh akur, Pak. Rebutan kapleng tahlil, imam tahlil. Saya kadang sampai bingung saya, Masya Allah, ini otaknya otak apa sebetulnya yang di pikiran orang. Di Kanada itu Bu, nggak ada rumah satupun yang dikunci. Diwawancarai sama peneliti yang dari Amerika itu, kenapa nggak ada yang dikunci? Wong negara saya aman, sentosa, damai, nggak ada maling. Coba, seorang profesor ketinggalan duitnya di halte, itu ratusan juta satu koper gitu. 2 hari diambil ya tetap di situ adanya, Pak. Akhirnya nyindir begini. Orang Islam Indonesia kok sendal aja di masjid hilang, coba bayangin. Apa kita nggak malu, Pak? Karena apa? Yang melanggar tuntunan agama Islam ya orang Islam sendiri. Saya sampai bosen mungkin ngomong di sini. Nuntut ilmu itu hukumnya wajib. Kalau ditinggalin dosa apa? Dosa. Orang Islamnya kemana, Pak? Orang Islamnya mana, Pak? Bapak-bapaknya misalnya gitu, Pak. Anggapannya ya wis. Sedangkan semua nabi rasul itu diturunkan liiqamatiddin, menegakkan agama. Agama kita ini agama ya satu-satunya yang diridhai Allah. Tapi kalau orang Islamnya nggak mau ngamalin, nggak bakalan akan mendapatkan kemenangan. Makanya pilihan RT RW aja kita kalah, Pak. Loh bener, Pak. Apalagi pilihan bupati, presiden, Pak. Satu organisasi susah suruh akur, Pak. Apalagi lain organisasi, beda kaos, beda baju, beda aliran, itu udah lakum dinukum, kayak lakum dinukum waliyadin aja gitu, Pak. Sampai tanya orang-orang yang selama ini ngaku dirinya salafi, wahabi, apalah namanya, kenapa kamu nggak ngaji? Jawabnya yang ngaji Zainul, yang ngajain Panut. Nanti mereka usul pengen ngadain sendiri. Aku pengen ngadain pengajian sendiri. Loh tujuannya apa? Satu masjid kok. Jadi jangan ditampakkan bercerai-berai kita, nggak akur kita di masjid. Jelas-jelas itu adalah menampakkan ketidakharmonisan sesama kita umat Islam, malah diunjuk-unjukin di rumah Allah, di rumah Allah. Yaitu akhirnya sudah dijelaskan, misalnya terawih, nanti mesti berulang-ulang terawih, Pak. Urusan sholat terawih 8 apa 20 ini sudah diterangkan di mana-mana. Terawih itu nggak ada 8. Nih hadisnya, ini keterangannya, masih ngotot. Akhirnya dipelintir. Gimana supaya toleransinya kelihatan? Terawih 2, Pak. Terawih 8 imamnya sendiri langsung mimpin witir. Sudah ditutup witir, yang 20 nerusin. Wah, ini gak ngerti saya tuh. Bid'ahnya kayak apa ini, Pak? Udah ditutup witir di satu masjid diterusin. Kalau toleransi mestinya yang 8 pulang dapat 8. Yang 20 nerusin. Baru ditutup witirnya belakangan, yang 8 witir di rumah. Ini enggak ngotot.
Seperti di Greenwich, masjid Greenwich itu. Makanya saya gak, silahkan urusin. Karena udah nggak mau denger. Ini tuntunan ibadah mahdhah. Jangan dipelintir-pelintir. Seperti ya ini Pak, wiritan. Wiritan di masjid-masjid udah dibilangin wirid itu sunnah. Ini ajaran Nabi kita Muhammad. Yang nggak ngikut sunnah namanya nentang sunnah. Yang nggak mau ngikut Nabi artinya nentang Nabi. Toh kalau sampean jalanin apa Pak? Man qala ba'da sholatil maktubah, wirid setelahnya sholat maktubah diawali dengan la ilaha illallah astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim 3 kali, astaghfirullahalazim alladzi la ilaha illa wal hayyul qayyum wa atubu. Berapa kali? 3 kali. Allahumma antas salam wa minkas. Semuanya kemuliaan doa, keselamatan. Golongkan saya Allah menjadi orang selamat, masukkan saya Allah ke surgamu Darussalam, berkahi saya ya Allah hidupku dalam keselamatan. Gak mau. Setelahnya itu baru ilahi ya Rabbi anta maulana apa bu? Ini kalau saya tunjuk satu orang suruh ngapal gitu baca, ada yang berani nggak nih? Ya 50.000 deh. Yang bayari Pak Irfan ya. Iya iyalah di KM-nya. Lah iya masa kita ini udah diri masjid berapa tahun nih Pak? Kalau 11 tahun kita punya jamaah, makmumnya punya jamaah, wirid habis sholat aja belum apal, ini kan ngenes Pak. Ada masjid sampai 20 tahun, 25 tahun jamaahnya kalau coba Bapak baca wiridnya gak ada yang ngapal. Padahal semuanya sarjana Pak, punya S1, S2, kadang ya memang ngaji begini ini gak sewenang loh, kali orang-orang tuh gak sewenang, tapi sebodoh sampein aja Pak. Mumpung masih ada umur, nanti kalau saya udah gak ada umur ya barangkali nanti pada sadar, iya Bu, akhirnya ini yaitu Indonesia akhirnya dileceh-lecehin Pak. Kalau diintip itu sama orang Perancis, orang Kanada, Islam, pelacurnya Islam. Sepanjang Pantura itu orang Islam apa orang apa? Kalau nggak percaya sampai nyusup Pak. Bener Pak Ajis, Pak nyusup. Kalau mudik itu sampai mampir warung-warung. Saya pernah dikerjain cucunya Mbah Hasim itu masuk. Masya Allah. Islam semua. Germonya yo Islam, pelacurnya yo pelanggannya siapa Pak? Lah kok Pak Firman munjuk sampean loh. Tukang mabuk. Sampai ini di Kalimalang ada masjid dinamain Albir. Loh bener itu. Karyawannya siapa?
yang ketangkep koruptor orang apa? Mayoritas. Jadi yang bikin rusuh di Indonesia orang apa? Udah bikin rusuh, habis rusuh takbir Allahu Akbar. Golongan siapa sih? Syekh Haikal, siapa lagi itu, Dedi Mulyadi, orang-orang HTI, orang-orang itu tukang pengasong nasi bungkus khilafah itu loh. Naudzubillah min Bu, sampean tobat yang selama ini pernah ke bawah-bawah yang kayak gitu. Itu bukan Indonesia sampai dicap di Indonesia adalah Islam identitas, bukan Islam kualitas. Aku sedih begitu aku keliling coba pengurus masjid, imam-imam masjid, bahkan Basul Masail membahas masalah takbiratul ihram, Pak. Hukumnya apa, Pak? Masuk kategori fardu apa sunat? Pelaksanaan takbiratul ihram itu harus gimana, Pak? Harus gimana, Bu? Syarat sahnya takbiratul ihram ada berapa, Pak? Gak ada, Pak, yang jawab, Pak. Di tingkat Basul Masail. Masya Allah. Sampai saya nanya, sekarang simpelnya gini aja deh, kaum muslimin. Itu kan ada tuntunan sholat. Sholat. Kenapa ini saya tekan, Bu? Ini sholat adalah tiangnya agama kita ini. Kemuliaan sholat gak bisa dibandingkan dengan amal apapun. Karena apa? Kemuliaan sholat sampai Allah memanggil Nabi kita Muhammad langsung Isra Mi'raj. Tapi sholat ini adalah mahdhah, yang bimbingan tuntunannya adalah langsung didatangkan dari wahyunya Allah. Gak boleh kita ini sholat kok menjalankan sholat tanpa ilmu, Kemarin saya nanya ke bapak-bapak, coba duduk iftirosh itu apa? Ya alhamdulillah nggak pada. Duduk tawaruk itu apa? Ya alhamdulillah nggak pada. Akhirnya begini, Bu, semalam saya ngaji di Jatimulya, saya bilang sama jamaah sana, Pak, Bu, itu ada buku tuntunan sholat, di dalamnya sudah rapi disusun oleh para ulama. Asal Bapak Ibu mengikuti dan menghafal cara-cara sholat yang di buku bimbingan sholat itu, walaupun sampean belum ngerti ilmunya, taunya cuma ngapal itu, insya Allah diterima oleh Allah dan pahalanya sempurna. Caranya gimana, Bu? Kita ini dari kecil, Pak, Bu, sudah jadi orang Islam. Orang tua kita udah bimbing, ngajarin, menuntun. Dari kecil kita udah dituntun. Ini sholat itu ngadep ngulon, oh iya, ngadeke ngene lek wedok kalau perempuan berdirinya rapet sama mekengkeng. Kalau perempuan rapet sama mekengkeng. Bu, sampean sholatnya selama ini rapet apa mekengkeng begini? Yang mekengkeng siapa? Kalau didatengin suami sampean baru itu
Rapet ibu. Kalau perempuan rapet bu. Kalau laki-laki di kakinya di, cuman nggak boleh lebar-lebar. Ini makruh. Cuman 1 jengkal kita masing-masing. Kira-kira 1. Jangan kok sholat kok. Sudah sholatnya begini, iki sing ngajari sapa? Paham nggih? Paham nggih? Deh. Ini yang ngajarin orang tua kita dari kecil, walaupun orang tua kita bukan sarjana. Takbirnya nduk. Takbirnya gimana bu? Begini apa begini apa begini? Bu, jangan malu-malu. Selama ini sampean gimana? Tangannya ngadep ke barat, ke kiblat, terus dibegarin jarinya. Ujung jempolnya hampir nempel di daun telinga kita. Wis, ini masalah kitabnya, ilmunya nggak saya baca. Saya praktek aja kesimpulannya. Persis seperti yang ada di tuntunan sholat. Karena di buku tuntunan sholat itu udah terilhami oleh semua ilmu yang dipelajari oleh para ulama. Allahnya dibaca kenceng plus akbarnya, nggak boleh cuma Allah tok, akbarnya nggak kedengeran, apalagi cuman gerakannya tok, suaranya nggak ada. Sah? Gak sah. Baru sampean melangkah rukun pertama, sholatnya udah nggak sah. Sah? Allahu Akbar. Kita dulu diundang sama seorang pejabat. Teman-teman bingung, karena mau ketemu presiden. Seminggu sebelumnya itu udah ada yang ngutang jas, beli sepatu baru. Teman-teman perempuan dari Patayat, ada yang ke salon. Ditemuinya jam 11. Jam 6 udah nyampe istana. Jam 6 7, 8, 9, 10, 11 nunggu berapa jam? Dari rumah berangkat belum subuh. Begitu ditemuin cuman berapa menit ya? Terus puyuh rebutan minta selfie foto. Nyampe rumah, presiden. Di depannya presiden, khusyuk. Nggak ada yang gatel itu berani garuk, itu nggak ada. Gatel ya diempet. Pengen batuk ya nggak berani batuk pak. Kali kok berani, gitu nggak ada. Ini yang dimaksud Islamnya Indonesia identitas. Dipanggil Allah dengan panggilan yang hayya 'alas sholah. Kemarin ini loh rahmat, ini loh rahmat. Datang yang manggil Allah. Hayya 'alal falah, kemari hambaku, ini loh keberuntungan, ini loh kebahagiaan. Datang
Wong yang di sini aja nggak dateng kok. Nemen sampeyan. Kalau bukan pegawai nggak. Apa tuh Pak Ustaz guyon? Maksudnya biar jelas ya. Pak, dirubah. Ini udah bulan Rejab. Kalau tetap begini nanti masuk Saban kita tetap berat. Masuk Ramadan tetap berat sampean. Bahkan nanti sampean tetap kalah dengan nafsunya sendiri. Dirubah dari sekarang. Lagi ngadep Allah, gak khusyuk. Allahu Akbar, pikirannya digigit nyamuk dikit gatel. Di depan presiden gak berani garuk. Pengen batuk ya batuk, tenang aja. Padahal batuk waktu sholat hukumnya loh. Apalagi batuk dibuat-buat itu. Hukumnya makruh. Makruh itu gak disukai oleh syariat. Makruh itu gak disenengin oleh Nabi. Apalagi kok ninggalin sunat. Paham nggih Bu nggih? Paham nggih? Ini yang saya maksud. Jangan terus-terusan. Nanti kalau identitas kita dilepas, nggak kelihatan identitas Islam kita, karena kembali kepada Allah kita nggak pakai apa-apa, telanjang. Lalu yang menjadi ciri kita sebagai umat Islam ini apa? Jubahan ya jubah udah dilepas di dunia Pak. Gamisan ya gamis sudah di, sarungan ya sarung udah gak dipakai. Jilbaban jilbab sudah enggak. Dibangkitkan dari alam kubur, gak ada satupun orang yang berpakaian. Semuanya telanjang. Sampai Siti Aisyah itu, Siti Fatimah nangis, putri Nabi itu, ya Rasul, Bapak, kalau saya nanti telanjang malu. Malu. Kata Rasul, Fatimah, putriku, jangankan kok ada yang mikirin kayak gitu, mikirin dirinya sendiri bingung. Apalagi kok sempet melihat kayak sampean waktu di sini, mulus, putih, hitam banget, gak ada. Paham Ibu? Dirubah. Saya khawatir begini, akhirnya semuanya umat Islam yang dikejar itu casing. Karena apa? Identitas zaman sekarang yang penting. Kalau ustadz ya harus pakai gamis, pakai sorbannya numpuk-numpuk gitu. Terus yo jalannya agak dihusuk-husukin. Itu apa? Bahkan ada sekarang ini karena saking pengennya identitas diakui, yo moto-moto sendiri, yo di-share sendiri. Itu gak percaya sama malaikat Pak. Padahal amal ibadah kita semuanya udah ditulis, dicatat oleh Allah Subhanahu. Ini Ustadz sekarang gak puas, di-share sendiri, direkam sendiri, foto sendiri, nanti di-share sendiri. Bahkan kalau mau ceramah di mana-mana ngundang sendiri. Gak ngerti ya Gus, zaman ini. Sampean belajar ikhlas bagi, belajar ikhlas. Semuanya yang udah kita jalankan itu udah dicatat oleh Allah. Bahkan wa asarahum wa kulla syai'in ahsaynahu fi imamim. Sampean jalan, rumahnya deket, niat sampean di hati, aku mau ke masjid, tapi saya jalannya lewat pasar Setu, keliling dulu. Setiap tanah yang sampean injek akan menjadi saksi nanti di akhirat di hadapan Allah. Orang ini mau ke rumahku, pengen mendapat amal soleh yang banyak, rumahnya dekat masjid, lewatnya tapi pasar Setu. Wa asarahum, bekas
bekas yang mereka injek nanti semuanya akan menjadi saksi di hadapan Allah Subhanahu. Gak ada alasan Bu, kalau kita mau berbuat amal soleh kok alasan jauh, alasan kenapa? Semua yang dijalankan oleh kita itu semakin banyak nilai pahalanya di Allah Subhanahu. Jariah 2000 berpahala, 100.000 yo semakin gede. Betul nih? Baca Quran 1 ain berpahala, sehari 1 juz semakin banyak. Sampean ini hidup balapan dengan kesempatan hidup sampean sendiri. Kalau sampean nggak berani perang lawan nafsu, sampean kita nanti nggak punya bekal untuk hidup kita di sana. Lalu minta siapa? Sementara nggak ada yang bisa akan menolong kita. Yang bisa nolong cuman amal kita sendiri. Mudah-mudahan dimulai bulan Rajab ini Allah semakin menguatkan kepada iman Islam kita semua, sehingga semakin senang kita melakukan amal-amal soleh. Amin ya rabbal alamin. Wa yusannu, dan disunatkan al-adzanu azan. Azan itu napa? Azan itu napa? Panggilan untuk sholat. Redaksinya pun diatur nih kok. Kalau dulu asalnya ngeten, zaman Nabi itu manggil untuk sholat ini apa ya? Ada yang ngusulin pakai napa? Tambur niku napa? Semacam drum kalau sekarang itu yang untuk ngeband itu loh. Dung gitu. Wah, kata sahabat, ini nggak sesuai nih. Karena apa, ini seperti agama Syiah. Wah, kalau begitu pakai lonceng. Wah, sahabat nggak setuju. Ini sesuai dengan agamanya. Siapa yang pakai lonceng, agama apa itu? Iya. Akhirnya sahabat mohon kepada Allah diturunkan lafaz-lafaz kalimat-kalimat azan. Maknanya napa? Kalimat untuk manggil, ngundang orang supaya datang sholat. Bunyinya apa? Ini udah hafal azan kan adik-adik ini? Azan apa? Belum? Ada hafal, harus hafal ya. Nanti diadain lomba azan Pak, seusia begini nih. Ibu-ibu nanti mempersiapkan diadain lomba azan. Kemana nanti ngisi Ramadan itu diadain pesantren Ramadan itu Pak. Putra-putri kita supaya nggak terlalu banyak main, diisi dengan ilmu-ilmu agama. Kalimatnya, redaksinya udah diatur, nggak boleh pakai, dan azan nggak boleh diterjemah dengan bahasa kita masing-masing, nggak boleh. Orang Jawa, orang Sunda, azannya tetap satu. Orang Inggris, orang Jepang, orang Perancis nggak boleh pakai diterjemah pakai bahasanya sendiri. Orang Jawa azannya misalnya Allah gawude, Allah gede. Oh, kalau Sunda ya apa itu? Allahu ageng, Allahu ageng. Kalau Betawi gimana itu? Betawinya Betawi Tambun. Wah, itu repot. Allah gede temenanan. Gede temenanan. Kalau Betawinya Jakarta kan nggak ada temenanan, Pak. Temen gitu nggak ada kan. Kalau Tambun ada temenanan. Bodoh temenanan. Gitu. Yuk, ya termasuk sini. Ini Betawi orang namanya, bodoh. Gak boleh. Bahkan gak boleh.
Dan azan ini langsung redaksinya didatangkan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Luar biasa. Azannya aja, panggilannya aja, surat undangannya aja itu langsung dari. Makanya muadzin itu nanti Pak muadzin nanti di akhirat itu yang undang tukang ngumpulin jamaah untuk masuk ke masjid di mana dia jamaah, lalu nanti dibawa berjalan menuju padang mahsyar, bahkan ada yang tahu-tahu sudah di depan pintu surganya Allah itu. Lah sopirnya siapa? Ini masjid kita nanti jadi kendaraan kita, Bu. Yang absen siapa? Yang absen siapa? Muadzin. Dianggapnya jalan datang. Muadzinnya Pak, yang muadzin pasti datang itu. Muadzinnya yang absen dan tahu persis yang sering datang ke masjid itu siapa muadzin. Sopirnya ya imam. DKM apa imam Pak? Imam. Imamnya. Makanya kalau nanti itu imamnya ngebon dari luar ya berarti orang Islam segini banyak kok imam 5 waktu sampai ngebon itu. Sampai saya ledekin di Grand Wis itu. Orang Islam ngumbruk kayak gini, ngimamin 5 waktu sampai ngebon, ngangkat imam sampai 3 bayar UMR. Iki apa? Yang kewajiban ngimamin siapa Pak? Orang pendatang apa yang asli sini Pak? Saya misalnya datang gitu ya, baru datang gitu ya. Saya datang Ustadz mau ceramah di sini. Yang harus ngimamin siapa begitu masuk waktu Pak? Ya imam yang ada di sini Pak. Masa saya mentang-mentang di ustadzin terus lalu ngimamin gitu? Hak saya apa Pak? Coba sampean bahas rumah saya lah yuk. Jadi yang punya hak untuk menjadi imam siapa Pak? Yang mukim di sini. Masa ini ada ustaz sekarang karena diundang begitu harus ngimamin. Ngaji ngaji Pak. Kalau nggak ngimamin nggak afdol. Kalau nggak sah bagaimana Pak? Seperti khutbah Jumat, sholat Jumat. Baiknya yang jadi imam tetap orang sini Pak. Kalau khutbahnya ya ada yang membolehkan. Yang mukimin di sini ya Pak. Iya, makanya teman-teman jangan malu-malu kita belajar untuk baca Al-Quran, karena bahasanya orang surga nanti adalah Al-Quran. Terus yang dibolehkan azan siapa ini Bu? Wa yusannu al-azanu fil faraidi, lil faraidi di setiap-tiap sholat fardu, fi auqatiha di waktunya sholat, azan sunat dikumandangkan kalau memang waktunya sholat sudah masuk. Dan sunatnya azan hanya di sholat fardu. Kalau sholat sunat nggak ada azan Pak. Biasanya diganti dengan untuk mendirikan jamaah itu apa? Iya, Bilal makanya Sallu sunnatal idil fitri, kalau idul fitri. Sallu sunnatal idil adha, sholat adha. Kalau sholat gerhana ya sama seperti itu. Jadi nggak pakai azan. Yang azan hanya sholat fardu. Yang boleh azan ini sekarang siapa Pak? Di waktunya. Kalau belum masuk waktu sholat, nggak boleh mengumandangkan azan. Gimana hukumnya? Kita ini mengadakan lomba azan Pak. Waktunya misalnya jam 9 pagi.
Nanti dibahas ya. Amin ngadain lomba azan pakai speaker. Tapi jam 9. Yang dengar dari mana-mana, loh kok udah azan? Padahal itu bukan azan untuk azan apa? Lomba anak-anak. Hukumnya gimana, Pak? Ada yang membolehkan ya, Pak. Tarbiyah gitu. Tarbiyah. Tapi kalau ada lomba azan ya, gak usah pakai loudspeaker tinggi, Pak. Pakai salon aja di bawah gitu. Itu aja sih. Iya. Tarbiyah. Nah, kalau anak-anak untuk azan di masjid itu boleh, Pak. Asal anak-anak ini memang sudah tamyiz. Udah tamyiz. Tamyiz itu udah bisa membedakan antara baik dan enggak. Oh ini najis, ini enggak gitu, Pak. Kalau ke kamar mandi ya sudah ngerti namanya cuci kaki atau habis buang air kecil ya udah bisa Pak. Oh, bersih sendiri, cebok sendiri gitu. Ini boleh azan. Kalau memang yang dewasanya nggak ada. Itu saya pernah di Cirebon, di daerah Cirebon, yang azan satu-satunya ya anak itu aja. Yang pujian yaitu, kalau pujiannya itu melengking suaranya, yang di pujiannya begini, dikentongi diazani ora teka. Kau cek Pak. Udah dikentongin, dipukul beduk, diazani, yora pada datang ke masjid. Katanya aku berhenti itu. Mana? Jadi sumber itu loh Pak, tol sumber itu keluar itu di daerah situ. Kau cek anak kecil. Setiap saya itu besok mau main ke Babakan Ciwaringin, saya lewat situ kan. Mesti waktu yang azan ya itu. Masya Allah. Sedih ya Pak. Iya Pak. Ya Pak, bareng-bareng kita makmurkan masjid kita ya Pak. Pak, semuanya tanggung jawab itu loh. Niatnya lillahi. Ya Pak, makmurkan masjid kita. Gak pernah ada Pak. Sekali lagi umat Islam mendapat kemuliaan kecuali yang memang mau menjalankan tuntunane agama. Semua nabi dan rasul sekali lagi diutus Allah liiqamatiddin, menegakkan agama. Sampean pewarise yo sithik-sithik lah gitu, walaupun nggak bisa kayak nabi gitu bagi orang Islam. Jangan sampai kok jadi orang Islam kok tacuh sampai matinya nanti juga minta diurus Islam, masa hidupnya masih ini. Jangan sampai kayak gitu loh. Naudzubillah min dzalik. Ibu dinasihatin. Soalnya apa? Kalau ngakunya Islam walaupun hidupnya itu nggak seneng sama kegiatan Islam, KTP-nya Islam, kita tetap wajib ngurus itu. Hukumnya fardu kifayah itu Pak Ustaz. Misalnya di sini ada orang Islam tapi sama kegiatan Islam, syiar agama itu benci, nggak seneng. Begitu mati, sampean wajib ngurus, tetap wajib ngurus. Mandiin, ngafanin, nyolatin, nguburin gitu. Kalau nggak diurusin, misalnya diboikot, biarin aja. Hidupnya brengsek begitu. Itu dosa semua Pak, nggak boleh. Nah terus kalau dibawa ke masjid, walaupun dia nggak pernah ke masjid gitu ya Pak ya, terus nggak pernah ke masjid, hidupnya itu, yo Islam, datangnya ke masjid kalau lagi korban doang. Demi Allah saya dilaporin Pak, di masjid sana loh, bukan di sini. Tuh, itu nggak pernah Pak Ustadz, Pak Kiai namanya nginjek masjid, sholat. Tapi kalau korban, wah, sekeluarga datang itu.
karcisnya paling banyak ngambilnya. Masya Allah, ya masih ada memang umat kita yang kayak gitu, itu masih ada loh Pak. Itu bener loh, emang saya bohong apa? Saya ngomong apa adanya gitu. Gimana Pak Ustadz kalau mati dibawa ke masjid disolatin? Ya disolatin, orang Islam gak disolatin gimana? Lah kalau tersinggung dibawa ke masjid, lah udah mati, udah baik, udah menjadi orang baik. Waktu hidupnya iya disuruh ke masjid tersinggung, kalau udah mati ya udah menjadi orang baik, digotong ke masjid gak tersinggung paling. Kali tersinggung lompat dari kurung batang itu kan enggak tuh. Terus gimana Pak Ustadz? Habis sholat itu kan kita dulu bersaksi. Bapak-bapak, apakah bersaksi? Mari kita bersaksi, apakah ini mayit-mayit baik? Jawabnya gimana Pak Ustadz? Sedangkan kita semua tahu ini orang brengsek ini. Orang Islam tapi orang gimana Pak Ustadz? Udah sampean husnudzon aja baik gitu. Apakah ini mayit baik? Baik. Baik Allah. Dalam hati sambil ngomong, malaikat nyalain loh. Kamu bohong ya? Kamu bohong ya? Kan tahu kamu kelakuannya hidup kayak gitu kok kamu saksinya baik. Anu malaikat karena udah mati ya menjadi baik lah, udah gak bisa maksiat. Jadi syariat itu diakalin gitu. Apakah ini mayit baik? Baik. Kok baik? Orang ini brengsek hidupnya. Karena udah mati udah gak bisa gapleh lagi menjadi baik. Karena udah mati nggak jadi kurang ajar lagi terhadap syiar agama Islam. Karena udah mati. Karena udah mati dia udah nggak bisa lagi mabuk, nggak bisa lagi karena udah mati. Masalah dosa gimana? Urusan Allah Subhanahu. Jadi Islam itu rahmatan lil alaminya sampai segitu jauhnya Pak. Makanya kemarin di pengajian yang kemarin saya terangkan, kalau kita ini salam sholat tuh, salam sholat yang terakhir itu Bu, assalamualaikum warahmatullahi nganan terus ngiri. Itu kalau kita ini jadi makmum, jadi imam, ulangi jadi imam, niatnya harus 3 Pak. Salam pertama adalah aku niat mendoakan kepada kaum muslimin muslimat. Assalamualaikum warahmatullahi. Keselamatan atas kamu sekalian, rahmat Allah dan keberkahannya Allah. Yang kedua niatnya Pak, salam untuk malaikat yang senantiasa jaga kita, namanya malaikat hafadzah. Diingat Ibu, yang jagain sampean setiap detik siapa Bu? Malaikat, bukan suami. Malaikat setiap detik dimanapun sampean adanya itu ada malaikat yang mengiringi sampean, namanya malaikat hafadzah. Ada malaikat tukang jaga, ada malaikat pencatat amal perbuatan kita. Salam yang kedua sampean niatnya assalamualaikum warahmatullahi. Salam yang mana itu isinya? Itu adalah memberi salam kepada para malaikat hafadzah. Kalau sampean mendoakan malaikat ini, malaikat begitu senang, akhirnya berdoa kepada Allah persis seperti doa yang sampean berikan kepada para malaikat. Yang hebat, kalau yang doain malaikatnya insya Allah gimana Pak? Kalau yang doain malaikat insya Allah dijabah Allah. Yang ketiga itu niatnya memberi doa salam kepada jin Islam yang ada di sini. Ini ada jin Pak? Ada? Pak Irfan lihat ya? Enggak, kalau ngelihat ya saya mau. Ini banyak jin Pak, jin Islam. Jadi kalau sampean sholat, doa itu yang ketiga adalah
memberi salam kepada para jin Islam. Segitu jauhnya nilai rahmatan lil alamin dalam Islam agama kita. Jangan kayak orang-orang sekarang sholat bareng-bareng semasjid, gandeng badannya gandeng satu saf, karena nggak begitu akur, hubungannya kurang gandeng badannya gandeng, begitu salam ngelirik doang. Gak nyunah belas. Naudzubillah min. Justru sampean salam itu nengoknya suruh yang jauh, Pak. Jauh supaya doa ini yang dapat semakin banyak. Assalamualaikum warahmatullahi. Ngiri lagi. Assalamualaikum warahmatullahi. Jangan karena di samping kita ini sebetulnya sampean kurang apa? Ibu-ibu kalau terawih saya ngelirik itu, bener saya ngelirik itu. Ini salam opo ya? Bahkan terkadang ada yang nggak mau nengok karena apa? Di sampingnya mulutnya yang ngomong assalamualaikum, padahal tuntunan syariatnya harus sambil ngucapin salam itu kita harus nengok, terus ngiri. Syukur-syukur nengok kanan celaknya itu dibarengi doa, ya Allah aku mohon surgamu. Begitu ngiri, ya Allah aku mohon perlindungan dari api nerakamu. Gitu loh Bu. Kalau azan kok belum masuk waktu, maka dosa hukumnya azan harus diulang. Masjid sini Pak, jangan ngikut-ngikut umumnya. Jadi sampean harus pastikan ini udah masuk waktu. Jangan sampai karena di sono udah dengar azan, sampean ikut azan tanpa melihat, karena belum masuk waktu. Azan hukumnya gak boleh, haram. Yang pertama. Yang kedua yang bahaya, kalau maghrib bulan Ramadan di tempat lain udah dengar azan, sampean otomatis buka di sini, padahal jam sampean yang di sini belum masuk waktu. Atau ya orang yang azan di sini nggak ngelihat waktu karena dengar waktu azan di sono, misalnya gitu. Di sini langsung azan, masyarakat sini semuanya buka puasa, padahal belum maghrib. Yang dosa siapa? Yang enak sampean, yang dosa malah yang azan. Paham ya? Jadi sampean harus punya ketetapan Pak DKM nih, Pak DKM ya. Ganjarannya besar Pak DKM ini. Sampean harus punya rujukan, ini udah masuknya yang tegas, yang jelas. Terus diumumkan, gak boleh masjid sini ikut-ikut. Kalau misalnya di mana kok udah azan lalu kita ikut azan. Karena apa? Bergesernya waktu satu hari ke satunya ini adalah tidak sama dari satu waktu ke satu waktu yang lainnya. Sekarang zuhur aja jam berapa? Jam 12 lebih 9 apa 10 sekarang. 2 minggu yang lalu zuhur jam 12 kurang. Bahkan waktu itu jam 12 kurang seperempat udah zuhur. Nah sekarang jam 12 lebih 10. Subuh juga gitu. Loh, lah subuhnya sekarang kok asal saya baru turun dari sholat subuh jamaah itu, ini sebentar udah jam. Iya gitu Pak. Jadi terus ini bergeser waktu. Makanya yang paling tepat adalah waktu itu sesuai dengan tuntunan fikih. Apa tuntunan fikih? Sholat zuhur adalah waktunya dimulai dari lingsirnya matahari ke arah barat
sampai samanya bayangan setiap sesuatu. Wes gak pernah berubah sampai kiamat. Lihat ke atas, matahari jam itu kan di tengah itu. Kok udah ada geser nganan, berarti masuk waktu zuhur. Walaupun sampai di tengah hutan gak usah ngelihat jam, lihat itu cukup. Begitu ngelihat masih ada waktu zuhur gak? Diriin sesuatu, cabang apa kak, ranting kayak apa-apa kayak apa selang aqua kayak, diriin. Kok bayangannya masih panjangan barang yang didiriin sama bayangannya, berarti waktu zuhur masih ada. Kok panjangnya dengan barang yang kita diriin dengan bayangan sama, berarti waktu zuhur habis. Apalagi kok bayangannya udah lebih panjang dibandingkan barang yang kita diriin, berarti sudah benar yakin habis. Masuklah waktu asar. Setelahnya samanya bayangan sesuatu sampai terbenamnya matahari, maka habis waktu asar. Nonton mau melihat, oh matahari mau terbenam, berarti waktu asar mau habis. Kok matahari belum terbenam, sholat asar masih ada. Masuklah waktu maghrib, keluar namanya mega merah. Nopo? Kayak dulu orang itu, megone warnanya abang, gitu. Pernah ngamati nggak sampean? Bu, ya sampean lihat tuh, yang di merah-merahin jangan cuman apa Pak Manut? Sing di merah-merah apa Pak Manut? Bibir Pak. Lihat tuh, merah. Begitu merahnya habis, maka habis waktu maghrib. Masuklah waktu Isya masuk sampai terbitnya fajar shadiq. Fajar shadiq itu apa Bu? Ada dua fajar di malam hari keluar. Yang pertama namanya fajar kadzib. Fajarnya fajar bohong. Terang di angkasa, tapi setelahnya terang gelap lagi, gelap gulita. Ini dulu zaman sahabat sering tertipu ini Pak, sering rame-rame pada sahur, nggak taunya gelap lagi. Loh, masih lama nggak taunya subuh. Makanya akhirnya sama Nabi disabdakan sebaik-baiknya sahur adalah di akhir waktu sahur. Akhirkanlah waktu sahurmu, karena sahur di waktu akhir itu adalah berkah. Satu, kalau kita ini kok sahurnya sudah kira-kira seperempat jam subuh gitu ya. Kalau sahur jam berapa? Hah? Jangan malam-malam, nanti buru pagi-pagi udah lapar. Kira-kira kurang seperempat, pas kurang 5 menit selesai. Itu pas imsak itu selesai Pak. Pas imsak udah beres, ya udah minum, udah semuanya udah beres. Yang ngerokok ya udah selesai ngerokok. Coba panut ya. Nah, imsak rokoknya pas habis. Kalau masih dirokok boleh nggak itu? Kalau santri boleh, tapi kalau yang nggak santri nggak boleh. Kalau santri boleh aja. Insya Allah kalau santri tahu pedomannya gitu. Kalau sampai nggak boleh. Soalnya belum ngajinya itu di Anati Tolibin. Kalau Gus Khalil dulu, Gus Khalil itu mualimnya Masya Allah. Kalau Basul Masail tidur Pak. Basul Masail Provinsi Jawa Timur, orang alim tok itu tidur. Kalau semua Basul Masail udah nggak bisa putus, ulama-ulama dari Jawa Timur itu, Gus Khalil dibangunin, Gus, oh angin, buatan sakit putus ini, mau kopi, apa, sing ditakoni apa, iki, jawab Gus Khalil, kita iki halamannya nomor sakmene. Padahal beliau ini tidur. Kitabnya ini
halamannya sekian, tidur lagi. Wah, Gus Baha itu kayaknya lebih fikih. Itu kalau menyembelih sapi itu sendiri, sapi itu tuh diri, gak repot-repot orang banyak. Sapi manut ya nurut itu. Padahal sapi yang disembelih itu di pondok Lirboyo itu kau gede itu wis tidur belah. Meninggalnya masih bujangan perjaka. Wali. Ya Allah, aku ngimpi-ngimpi punya anak. Wangil. Wangil Pak tuh. Apa harus nikah lagi loh. Enggak lagi enggak diridhoi ya sama istri. Pak Manut. Makanya anak-anak sana yang masih kecil-kecil loh. Sampai cita-cita benar-benar jadi yang alim gitu loh. Ibu jadi pemborong jari ini udah kebanyakan. Pengusaha ini itu udah kebanyakan. Sekarang yang langka adalah orang alim. Orang alim. Sampean berjuangkan bener. Tenan nih sampean. Aku pesen anak-anak sampean yang masih kecil-kecil sama narahkan ke sono. Jadi Gus Khalil itu meninggal terus plus beliau itu ahli hikmah. Jadi yang numbalin pondok pesantren Lirboyo itu Gus Khalil. Dulu itu kan kerajaan jin. Begitu Gus Khalil azan itu, semua jin itu selama seminggu itu boyongan. Satu tok yang nggak mau pindah itu, rajanya itu. Adanya di kan itu ada tempat pembuangan kotoran santri WC. Panjangnya udah sekarang berapa kilo? Loh santrinya 37.000 lebih Pak. 37.000 lebih, bahkan 40.000. Lah itu WC-nya kayak apa itu? Jadi kalau santri di sana itu bukan nyari makannya, yang dimakan yang susah sekarang. Pondok buang yang dimakan. Yang repot yang susah. Wajam. Begitu Gus Khalil meninggal itu rantainya copot. WC itu langsung keangkat. Jadi tapi ya alhamdulillah sekarang ya aman. Enggak dendam juga. Kalah sama ilmu itu. Nah, Bapak-bapak saya ceritain begini ibu-ibu supaya ibu-ibu ya tersugesti lah anak keturunan kita nanti ada yang jadi ulama yang mengangkat derajat sampean dunia akhirat sampean. Amin ya robbal alamin. Kemarin itu saya beli nasi di warung Padang, istri keluarga lagi ke Lampung, laporan yang jualan nasi itu, Pak Yai saya dulu pesantren anak 2 rezeki gampang anak udah pada tamat, udah sarjana, malah sekarang susah. Saya bilang anaknya suruh mondok lagi aja Pak, karena yang orang yang nuntut ilmu itu rezekinya dijamin oleh Allah, rezekinya dijamin Allah. Iya ini anak sekarang udah pada sarjana, bahkan kemarin nambah di pesantren ini di khusus Arab Inggris yang di Pare itu, ngambil berapa paket itu. Kamu sekarang hebat apa itu? Inggris, Arab, kiai pinter saya ngomong bahasa Inggris, bahasa Arab. Iya tapi kalau makan tok gitu ya gimana, nganggur. Ngajar saya bilang gitu, ngamalin ilmu biar berkah. Nah jadi gitu ya Bu ya, sampean harus punya cita-cita begitu. Jangan cita-citanya anak saya nanti biar jadi artis, biar jadi gak usah. Gak usah Ibu. Cita-citanya saya akan siap untuk mesantrenkan putra-putri saya karena nuntut ilmu agama, artinya saya membiayai ilmunya Allah. Kalau saya membiayai ilmunya Allah, capek saya, susah saya, keringat saya semuanya
akan dibalas oleh Allah Subhanahu. Insyaallah kita masuk golongan orang yang menolong agamane Gusti insyaallah. Yang terakhir, bismillahirrahmanirrahim. Wal iqamatu walau azana qabla waqti wa azana sakrona wa majnuna wal junuba sabiya ril akili itu wa istahabu al wudu al. Yang kedua yaitu sunat iqamat. Allahu akbar asyhadu an la ilaha illallah asyhadu anna muhammadar qomat. Yang qomat Bu, Pak, harus yang azan. Kalau sampean mau qomat padahal enggak azan, itu harus izin. Harus izin sama yang azan. Karena apa? Kalau enggak azan kok qomat, nanti hukumnya makruh. Jadi yang qomat harus yang azan. Kalau di masjid-masjid ini kan terkadang main selonong aja gitu. Enggak azan, tahu-tahu qomat, baru datang langsung qomat tuh. Kamu siapa tahu-tahu qomat tuh? Yang qomat harus yang azan. Yang berikutnya enggak boleh azan. Seandainya kalau yang azan kok azanus sakrona, orang yang mabuk. Ada yang lagi mabuk azan. Ini kejadian zaman Nabi, Pak. Karena apa? Orang kafir jahiliyah, orang Quraisy itu awal-awal Islam datang di sana. Ini minuman keras belum diharamkan itu, masih hobinya umat Islam ya minum. Akhir-akhirnya termasuk sholat ada yang lagi mabuk, azan lagi mabuk. Nah, ini orang mabuk nggak boleh azan. Orang mabuk nggak boleh azan. Di Perumnas 2 itu kejadian, yo azan yo takbiran. Ini kok takbir kok semakin lior gitu. Saya samperin, nggak tanya sambil ngegelek. Astagfirullahaladzim, di masjid. Di Perumnas 2 itu belakangnya MM 2100. Allahu Rabbi. Jadi nggak boleh. Dan kalau ada yang azan kok dari orang-orang ini, maka azan harus diulangi. Yang ketiga adalah azannya orang yang gak waras, orang gendeng. Ada orang gendeng masuk masjid tahu-tahu azan. Walaupun azannya benar, tapi azan harus diulang. Harus diulang. Yang berikutnya adalah azannya orang yang junub, belum mandi. Kebetulan tinggalnya di sini gitu Pak Ustaz gitu kan. Habis kumpul istri kesiangan bangunnya yang biarnya. Begitu kesiangan langsung masuk masjid azan karena belum ada yang azan gitu. Padahal belum mandi. Azannya gimana Pak? Harus diulang. Lu tadi udah azan gimana? Wadahnya orang junub. Diazani lagi. Coba ya itu. Tapi sini luar biasa Pak. Ini sudah tertib, sudah rapi. Masih ada masjid yang sekarang ada yang tinggal di masjid tapi kamarnya gandeng dengan masjid, bahkan gandeng dengan imaman masjid. Ini riskan, riskan. Ya Pak, dan di sini alhamdulillah udah rapi. Udah rapi. Tinggal lebih merapikan syiarnya ya. Syiarnya ya. Insyaallah bareng-bareng Pak Ajis Pak Firman. Aku jadi keuangan harus sampean. Sekarang alhamdulillah hari ini sampean datang. Jadi kangen saya hilang. Yang berikutnya adalah azannya orang yang belum berakal tamyiz, anak kecil yang belum tamyiz. Ini azannya harus diulang. Wa yustahabbu al-wudu lahu, dan sunat bagi orang yang mau azan wudu. Jadi jangan kita azan enggak punya wudu. Azan harus sudah punya wudu. Deh, ada tanya jawab silakan.
Ini sebenarnya belakangan itu banyak yang lagi viral-viral, dan itu semuanya penggerusan terhadap syariat. Saya juga sampai, ya Allah, kondisinya udah seperti ini amat. Karena medsos kita juga belum menguasai sih Pak ya. Kalah ya, kalah jauh. Gak ada Pak, Ibu. Hah? Ya udah ya, itu penyampaiannya orang-orang itu. Ini yang disampaikan yang kitab ini. Jadi azan itu awalnya al-i'lam, memberitahu atas masuknya waktu dan mengundang. Ada yang beri definisi mengundang untuk sholat. Awalnya bakunya al-i'lam, memberitahu atas masuknya waktu sholat untuk ruqyah. Ya mungkin ngambil pemahaman penjelasannya, semuanya kalimat-kalimat thayyibah itu sangat berguna untuk ruqyah itu. Ya akhirnya dipakai azan, boleh. Dengan redaksi di istighosa dulu bagaimana? Terakhir kan angin kenceng terus diazani. Ya itu ada menolak untuk supaya ya. Niatnya gimana? Hah? Niatnya kita umpamanya waktu menutup. Pokoknya diazani, azan. Ya termasuk azan itu kan disunatkan dibaca di saat bayi lahir. Jadi awalnya azan itu hanya al-i'lam atas masuknya waktu sholat. Terus berkembang, ternyata mempunyai gitu, faedah kegunaan yang lain yang sangat banyak. Di antaranya itu, kalau saya baca kitab-kitab yang itu tuh, kalau angin, terus masuk rumah baru, masukin rumah baru mau ditempatin, itu bahkan diazani di setiap pojoknya, lalu nanti dikomat di tengah-tengah. Pojok sono, pojok sini, pojok sini, terus komatnya di tengah-tengah. Hikmah itu Pak. Kalau syariatnya ya itu. Ini syariatnya al-i'lam, masuknya waktu. Haji sendiri sudah sampai redaksi akan penutupan itu ada itu kita apakah perlu niat atau tidak ya? Kalau hikmah ya, kayak seperti ini seterusnya itu. Yo suwi yo, kalau sampean pengen tahu hikmah itu apa yo. Wa may yu'til hikmata faqad utiya khairan katsiran. Abot. Itu hanya orang yang dipilih Allah, Pak, yang bisa ketingkatan hikmah. Jadi ngoten. Misalnya ngeten lho, hikmah itu gini. Kalau orang makan nyisain yang dimakan, nasi misalnya, itu kan kayaknya biasa gitu. Biasa. Bahkan yang main buang aja kasih ayam gitu. Tapi di mata ahli hikmah itu riskan, Pak. Karena apa? Satu, nasi itu bisa nangis dalam waktu yang sangat lama.
karena dibuang itu. Yang kedua ya nangisnya nasi satu yang dibuang itu ya wong berkahnya di saya kok malah dibuang. Makanya kalau kayak Mbah Lutfi itu, Habib Lutfi itu, kalau maem itu sampai bersih, tangannya udah dijilatin, itu ngobok kobokan, air kobokan, dituangin ke piring bekas makannya, terus piringnya dibersihin gini Pak, sama jarinya belum, terus diminum Pak. Kalau sampean jijik kan, sampean jijik. Memang tingkatannya bukan kita, tingkatannya saya sendiri makan bareng beliau itu diomel-omel. Anu ya, udah kenyang gitu. Saya sodako sama ayam, ngeles aja. Tingkatannya kita kan, tingkatannya kita. Ya kalau memang terpaksa nggak habis ya diniati sodako sama makhluknya Allah yang lain. Diniati tapi kalau niatnya dibuang-buang ya dosa besar, mubazir. Kayak di kondangan itu kan ngambil ini karena jamuannya banyak, nggak dihabisin, ganti ono, habisin, ganti sono. Di samping supaya nggak rugi amplopnya. Padahal amplopnya mending kalau banyak, amplopnya 20.000. Yang punya rumah tekor nambah 3 kali. Itu dosa Bu, kalau niatnya untuk begitu itu nggak boleh. Nggak boleh. Dulu kita pernah juga tuh diundang ceramah di atas kapal siar dari apa itu? Bulog. Zamannya yang korupsi banyak ya Pak, Bulog. Bulog, nggak Bulog dulu. Itu jamuan itu buka bersama tuh ada 1/2 kilo kali Pak. Di meja itu semua makhluk laut itu naik. Ya udang, ya pokoknya cumi, ya tongkol, ya bandeng, ya semua deh Pak. Kakap apa aja itu semua naik. Loh itu tempat piringnya kan gede gitu Pak. Ngambilnya saya padahal sesendok. Nyampe ujung segini Pak. Aku malu aku. Ternyata orang-orang yang pengalaman begitu ngambil dikit makan, nambah lagi makan. Kalau saya kan nggak pengalaman, anak desa, anak pesantren, ngambil dikit dan nyobain, dan sampai ujung kok. Karena saking banyaknya jenis, yo sate, yo ada, yo semuanya mau ayam. Saya mikir ini duit siapa? Tanya nggak lama kemudian ya itu. Terus kasusnya Bang Suma yang ketangkep itu. Pak Ustadz, jadi hikmahnya, kalau hikmah itu ya mudah-mudahan kita nanti bisa sampai hikmah. Hikmah yang paling terpenting, kenapa sih kita itu suruh ibadah gitu aja. Nanti dipahami. Kenapa kita itu kok disuruh ibadah? Hikmahnya apa? Kok yang disuruh ibadah kok kita yang punya akal, yang nggak punya akal nggak wajib. Lalu enakan yang punya akal apa yang nggak punya akal Pak? Kalau permasalahannya adalah ibadah itu berat bagi orang yang punya akal, akalnya waras karena suruh ibadah berat. Sekarang pertanyaannya misalnya dibalik sama Allah. Sampean pengen punya akal ibadah apa nggak punya akal tapi nggak usah ibadah? Gendeng nggak usah ibadah nggak apa-apa gitu. Pilih mana Bu? Punya akal ibadah. Kalau orang gendeng itu ikhlas ya. Gendengnya ikhlas ya. Ikhlas ya Bu. Orang gendeng itu ikhlas itu. Gendeng itu tapi ikhlas. Dijalani ikhlas.
Orang gendeng ya. Kita yang punya akal suruh ibadah ikhlas gak Pak? Ikhlas betul? Kalau gitu warasan mana itu? Orang gendeng ternyata waras. Kenapa? Menjalani ketentuan Allah ikhlas. Orang berakal ternyata bisa nantarum lah hikmahnya gitu. Banyak yang kurang waras karena apa? Di saat ibadah ternyata enggak ikhlas. Tambah ikhlasnya yang baik, Pak, Bu, supaya kita ini betul-betul nanti disayangi Allah. Amin. Kurang lebihnya mohon maaf. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wal 'aqibatu lil muttaqin wassalamu ala rasulina Muhammadin wa alihi washabihi ajma'in. Allahumma nazzil ahwalana wa hassin af'alana wa khallisna min alimil fakri wal dhilli wa i'tisimna min al bala'i wal waba' wat ta'un min syururil a'da wa sayyatin wa nafsin al-ma'rati bisu. Allahumma yassir lana intidama fi jami'il umuri dunyawiyati wad diniyah wa hassil muradana bil khair. Allahumma ba'idna minasy-syarri wal 'isyan. Allahumma inna na'udzubika min jildil bala wa darki syaqa wa su'il qada wa syamamatil a'da. Ya muhawwilal hawil wal hawil halana ila ahsanil hal. Allahumma ya katsiran nawal wa ya khaliqal jami'il af'al wafiqna li niyyatil khair fi jami'il ahwal wal ahwal. Allahumma sallimna wa sallim dinana wa la taslub baqtan naz'i imanana wa la tusallit alaina mimman la yakhafu wa la yarhamuna warzuqna khairat dunya wal akhirah innaka ala kulli syai'in qadir. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa alihi wa sallam. Subhanaka rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah.